Pandemi COVID-19 tidak dapat dipastikan kapan berakhir. Sementara masyarakat tetap membutuhkan pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Melalui surat edaran dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia atau PDGI, menghimbau agar seluruh dokter gigi di Indonesia untuk menutup tempat praktik sementara. Namun terdapat pengecualian terhadap kasus yang membutuhkan penanganan darurat. Di surat tersebut juga dijelaskan bahwasanya dokter gigi dianjurkan memberikan pelayanan dengan metode teledentistry. Namun pertanyaannya, apa itu teledentistry? Teledentistry adalah layanan alternatif yang merupakan bagian pengembangan dari telemedicine, berupa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk bidang kedokteran gigi yang akan menjadi solusi di masa pandemi ini. Namun sebelum kita bahas teledentistry di masa pandemi, mari kita mundur jauh ke belakang. Kelahiran teledentistry pertama kali diterapkan pada proyek militer Angkatan Darat Amerika Serikat pada tahun 1994. Proyek militer ini menunjukkan bahwa teledentistry dapat mengurangi total biaya perawatan pasien, memperluas perawatan gigi ke daerah yang jauh, serta menawarkan informasi lengkap yang diperlukan untuk analisis lebih lanjut. Dimulai pada tahun 1994, proyek ini awalnya menggunakan sistem telepon biasa atau disebut plain old telephone system. Sedangkan teledentistry di zaman sekarang, khususnya pada masa pandemi ini, sudah menjadikan internet untuk fondasi dari sistem teledentistry modern yang dinilai cepat dan dapat membawa data dalam jumlah yang besar. Ada banyak alasan mengapa teledentistry berbasis internet diutamakan dibandingkan dengan komunikasi dengan cara lain. Alasannya adalah informasi yang cepat, rendah biaya, efisien, konsultasi yang tercatat, minimal tatap muka, dapat berkomunikasi dengan beberapa peserta sekaligus. Dan berbicara tentang konsultasi secara daring di dalam teledentistry dapat dilakukan melalui dua metode. Yang pertama, metode konsultasi waktu nyata atau real-time consultation. Konsultasi waktu nyata melibatkan konferensi melalui video atau video conferencing antara tenaga profesional dan pasien di lokasi berbeda, dapat melihat, mendengar, dan berkomunikasi antara satu dengan yang lain secara langsung dan bersamaan. Contohnya seperti beberapa aplikasi penyedia kesehatan serta sosial media yang sudah banyak dimanfaatkan pada saat ini. Yang kedua, ada metode simpan dan teruskan atau store and forward method, melibatkan pertukaran informasi klinis dan foto yang dikumpulkan dan disimpan oleh tenaga medis profesional yang diteruskan oleh mereka untuk para pasien yang membutuhkan konsultasi dan merencanakan perawatan. Contohnya website dari rumah sakit atau instansi pelayanan kesehatan lainnya yang menyimpan pertanyaan pasien dan nantinya akan dijawab oleh dokter terkait tips cara melakukan dentistry. Lalu ada jenis-jenis teledentistry. Yang pertama, telekonsultasi. Bentuk teledentistry yang paling umum dilakukan adalah telekonsultasi. Pada proses ini, sang dokter gigi akan menanyakan tentang keluhan pasien dan pasien akan mendapatkan anjuran atau respon terhadap konsultasi pasien tersebut. Yang kedua, telediagnosis, yang mana pada proses ini, dokter gigi akan melakukan pemeriksaan secara daring dengan menggunakan gambar, bisa berupa video maupun foto yang nantinya akan menentukan perawatan yang tepat bagi pasien tersebut. Yang ketiga, telemonitoring, memonitoring pasien dengan kasus pasca perawatan gigi yang membutuhkan kontrol rutin, yang mana menggantikan kunjungan fisik berkala dengan kunjungan virtual untuk melihat hasil perawatan dan kondisi penyakit pasien dan juga menghemat biaya dan waktu. Yang keempat, teletrace, yaitu pertimbangan dari dokter gigi untuk menentukan prioritas perawatan yang sifatnya darurat, seperti avulsi, infeksi pada gigi, pendarahan, sakit gigi yang tidak tertahankan,
penanganan akan segera diberikan dibandingkan dengan kasus yang tidak menjadi urgensi seperti estetika atau kasus yang tidak memiliki gejala. Dan seiring dengan adanya pandemi COVID-19 yang memaksa seluruh masyarakat dan institusi untuk beradaptasi dalam kondisi new normal, yang menjadi salah satu solusi untuk mengurangi penyebaran virus ialah memanfaatkan teknologi. Karena meningkatnya ketersediaan internet dan perkembangan yang cepat dari perangkat serbaguna seperti smartphone, tablet, dan laptop memungkinkan teledentistry menjadi suatu hal yang relevan untuk masyarakat saat ini dengan mengubah cara layanan perawatan di seluruh dunia. Jadi, jangan ragu lagi untuk berkonsultasi ya.